Halo Infiners, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Aulia Arfansyah Rahab dari Sistem Informasi semester 5. Dan kali ini saya akan memberikan cara dimana di situasi rumah sekarang kan banyak yang kebobolan, kemalingan. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran yang dimana ini sangat penting untuk di rumah Anda. Tapi terlebih dahulu kita akan menggambarkannya di Cisco. Dan ini namanya adalah smart home. Dan dimana smart home ini sangat penting untuk keamanan di rumah Anda. Dan bagaimana caranya? Saya akan memberikan gambarannya dulu. Nah, di sini ada gambarnya ya. Yang pertama itu adalah ada server yang dimana ini dibutuhkan untuk yang di alarmnya. Terus ada DHCP1, ada DHCP2. Terus di sini ada server yang dibutuhkan untuk IoT-nya, untuk kayak alat elektroniknya seperti pintu, jendela, lampu tidur, ataupun webcam atau CCTV-nya. Dan ini kita akan langsung eksekusikan. Yang pertama itu kita buka yang lembaran kerja baru. Di sini kita membutuhkan namanya picture untuk gambar rumahnya. Dan kita langsung klik yang ada gambar gunungnya, itu namanya set background image, atau kita bisa langsung shift I, kita klik aja dulu. Baru kita cari yang namanya gambaran lewati dari browser, klik browsernya. Nah, setelah dari browser, kita langsung di mana sih letaknya gambar itu. Mungkin saya akan letaknya di download di namanya background IoT ya. Langsung kita open. Pada open, baru nanti langsung kita apply. Nah, muncullah gambar rumahnya. Anggap aja rumah yang di sebelah kanan itu adalah gambar rumahmu, dan sebelah kirimu itu adalah sebuah gudang. Kita langsung aja apa aja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah routernya tipe 2901 sebanyak 2. Terus yang kedua kita membutuhkan server sebanyak 3. Ini ada 3 yang dibutuhkan. Terus kita membutuhkan yang namanya perangkat rumah, yaitu ada namanya alat detektor. Terus ada alarm yang dibutuhkan hanya 2 saja. Terus ada yang namanya lampu tidur. Dan juga ada jendela, CCTV, dan juga pintu. Nah, terus apalagi? Mungkin kita butuhkan yang namanya switch. Switch itu tipenya port switch atau switch port. Switch PT. Dan seterusnya kita akan membutuhkan wireless device. Klik wireless device-nya, baru nanti muncul yang kita pilih itu adalah access point port. Kita kasih 2, satu kiri dan satu di kanan. Nah, seterusnya kita akan membutuhkan yang namanya smartphone. Smartphone ini gunanya untuk mengakses keamanan untuk di rumah, maupun nanti jaraknya jauh maupun jaraknya dekat, itu sangat penting untuk digunakan. Nah, sebelum itu kita harus matikan dulu akses poinnya agar supaya tidak terhubung terlebih dahulu. Setelah itu kita susun dulu. Kita susun sesuai dengan keinginanmu. Bagaimana yang bagus ya. Ya. Oke. Setelah itu kita memasukkan kabelnya, yaitu kabel strike. Untuk dari servernya itu kita pakai portnya yang Ethernet 0. Untuk ke switch itu pakai yang fast Ethernet 2/1. Sudah. Baru kita hubungkan lagi dari switch, itu adalah fast Ethernet 3/1 ke akses pointnya ke port 0. Setelah itu kita menghubungkan ke dari switch ke server. Begitu juga dengan server yang
untuk ke IoT-nya, untuk ke access point-nya juga. Nah, kita sekarang untuk menghubungkan ke router, kita menghubungkan ke fast ethernet 0 ke gigabit ethernet 0 garing 0. Itu juga dengan yang switch sebelahnya juga. Nah, setelah ini kita ini kan kalau misalnya menggunakan yang serial nih. Nah, sedangkan yang di portnya itu tidak ada serial. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan mematikan routernya terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan HW IC 2T. Ini untuk menggunakan, kita harus ada yang namanya serial untuk menghubungkan antara si gudang dengan rumah Anda. Kira-kira seperti itu. Setelah kita masukkan portnya, baru kita hidupkan kembali. Begitu juga dengan yang satunya lagi. Kita akan memasukkan portnya, baru kita hidupkan. Setelah kita hubungkan, kita harus menggunakan nama serial. Ya, pakai kabel serial, kita langsung menghubungkan serial 0 dengan yang satunya lagi dengan hal yang sama. Mungkin kira-kira seperti ini gambarannya. Dan kita memberikan keterangan bahwasannya di sini kita menggunakan IP-nya 192.168.0/24. Dan satunya lagi untuk yang di rumah dengan menggunakan IP 192.168.60.0/24. Dan dimana ini akan saling berhubungan karena ini tugasnya akan sebagai DHCP1 dan ini akan sebagai server IoT-nya kita taruh agak lebih bawah sedikit. Dan untuk yang di gudang kita pakai yang namanya DHCP2. Nah, setelah itu kita akan memasukkan IP-nya terlebih dahulu di DHCP1. Klik desktop, baru kita pilih IP configuration-nya. Nah, langsung kita masukkan terlebih dahulu. Tugas DHCP nanti itu pada saat semuanya, ya dari webcam, detektornya, lampunya, pintunya, dan lain-lainnya akan nanti diberikan IP-nya, IP address-nya itu bersifat DHCP. Nah, kita masukkan dulu terlebih dahulu IP untuk ke servernya. Misalnya yang sudah ditentukan tadi 192.168.3.60 titik 60 3. Baru masukkan subnet maksnya. Default gateway-nya kita isi dengan 192.168.60.1. Oke. Begitu juga kita masukkan di DHCP2. Kita klik desktop, kita pilih configuration-nya. Kita masukkan IP 192.168.80.3. Kita pilih masukkan subnet max-nya, baru masukkan default gateway-nya. Kita masukkan dengan IP 192.168.80.1. Kenapa sih nggak dimasukkan 192.168 yang titik 80.1-nya itu tidak di servernya? Mungkin itu nanti akan sebagai penghubung antara server ke router. Nanti akan bisa saling berhubungan, akan aktif, akan menjadi hijau. Kira-kira seperti itu. Terus dengan server PT-nya juga kita berikan IP. IP-nya itu adalah 192.168.60. Maaf, kita ulang. Dengan kasih IP address yaitu 192.168.60.4. Kita masukkan subnet secara otomatis, baru kita default gateway-nya juga menggunakan yang sebelumnya yaitu 1.
Oke, setelah kita masukkan, baru kita akan mengklik access point, baru kita hidupkan kembali. Kita hidupkan kembali access pointnya. Setelah itu, setelah hidup, nanti kita akan menggantikan host name-nya atau namanya. Namanya bukan access point lagi, jadi kita buatnya AP01. Sudah. Ini dengan namanya AP02. Kira-kira seperti itu. Ini kita ganti namanya dengan A-nya kecil aja. Setelah itu baru kita untuk konfigurasi routernya terlebih dahulu. Tapi sebelum untuk konfigurasi routernya, alangkah baiknya kita akan membuat DHCP untuk ke IoT-nya dulu, yaitu klik service, baru kita pilih DHCP. Nah, sini kita untuk jangan dulu diaktifkan, nanti takutnya nanti tidak ada yang namanya IP mereka. Nah, kita masukkan dulu default gateway-nya, yaitu 192.168.60.0. Setelah kita memberikan IP di setiap servernya, kita langsung membuat DHCP-nya terlebih dahulu untuk ke setiap alat elektronik. Ya, kita buka kita klik DHCP, kita klik server. Setelah itu kita pilih service. Setelah pilih service baru klik DHCP. Nah, di sini kita ada masuk default gateway-nya, kita masukkan dengan IP yang sebelumnya, yaitu 192.168.60.1. Kita masukkan. Sudah. Untuk start IP address ya, kita masukkan jangan dari 0, palingan nanti dari 10. Nanti agar supaya tidak bertabrakan. Kira-kira seperti itu, baru kita add. Oh, sebelum kita add berarti kita on kan terlebih dahulu, baru kita add. Nah, setelah kita memasukkan IP address yang di DHCP1, maka kita akan memasukkan DHCP untuk ke semua alat elektronik seperti kamera, detektornya, pintu, Windows-nya maupun Lightning-nya. Bagaimana caranya? Kita klik kembali DHCP-nya, server DHCP1, baru kita pilih service. Nah, setelah itu baru kita pilih DHCP. Nah, di sini kita akan memasukkan default gateway-nya. Nah, kita masukkan default gateway-nya itu adalah 192.168.60.1. Nah, kita masukkan juga dari start IP-nya, yaitu adalah 10. Kenapa 10? Mungkin nanti biar agar supaya tidak terjadi tabrakan antara IP yang di server dengan IP nanti akan diberikan kepada setiap IoT-nya. Baru kita on-kan, baru kita save. Nah, sudah tertera. Itu ada 192.168.60. berapa, kira-kira seperti itu. Oke, kita close. Setelah kita memasukkan IP address DHCP-nya ke server 1 tadi, maka kita harus memasukkan ke DHCP 2-nya juga. Dengan tinggal kita klik DHCP 2, baru kita klik DHCP, kita masukkan juga, begitu juga dengan yang DHCP 1 tadi, yaitu dengan masukkan 192.168.80.1. Nah, di sini juga begitu juga dengan kita kasihkan 10, baru kita save. Setelah kita save, baru kita on kan. Nah, setelah kita on kan, maka kita untuk mengubah dulu nama access point-nya. Ini ada access point 0, ada access point 1. Nah, di sini kita akan mengubah namanya. Sebelum mengubahkan, kita hidupkan dulu. Setelah dihidupkan,
kita klik config, baru kita setting namanya, display namanya bukan access point 1, kita gunakan dengan AP01. Setelah itu kita silangkan begitu. Setelah kita ganti nama access point yaitu adalah AP1. Nah, kita masuk ke port 1. Nah, di sini juga SSID-nya pun juga kita ganti, bukan default melainkan AP01. Oke. Kita off-kan, kita on-kan kembali. Nah, setelah kita on-off-kan kembali, nah ini terhubung. Kita masukkan ya, dan termasuk IP-nya DHCP tadi yang pas pada saat di server. Kita masuk deh ya, dari mulai 192.168.60.11 dan juga default gitu-nya. Config-nya juga kita masukkan SSID-nya itu adalah AP01. Nah, otomatis nanti dia akan masuk IP address itu secara otomatis karena dari servernya. Nah, untuk yang di AP02 pada smartphone 1 yaitu begitu juga. Kita buka desktop, kita klik dan hasilnya muncul juga 81 ya, 80 10. Kita buka config-nya, kita klik wireless namanya. Nah, namanya kita ganti dengan AP02. Lalu kita on kan, baru kita off kan. On off kan, baru kita on kan. Nah, baru kita keluar. Nah, sekarang kita akan menghubungkan setiap IoT-nya ke access point dengan cara klik dulu pada webcam, baru kita klik config. Nah, di sini ada namanya wireless. Nah, wireless ini kan ada tulisan SSID-nya. Nah, kita masukkan ini ke AP02. AP02 atau AP01? AP02 atau 01? Oke. Oke. Kita ganti namanya dengan SSID, namanya itu ganti dengan AP01 karena biar supaya terhubung ke access point 1. Lalu kita off kan, baru kita on kan kembali. Dan hasilnya dia akan terhubung. Begitu juga dengan detektornya. Kita ubah namanya home gateway tadi berubah jadi AP01 dan seterusnya. Begitu dengan lampunya ya, kita ganti namanya AP01. Jendelanya semuanya kita akan ganti SSID menjadi AP01. Oke, semuanya terhubung. Ini pun juga kita ganti dengan AP01. Oke, kira-kira sudah terhubung. Begitu juga dengan yang di alarmnya. Alarmnya kita ganti juga nama di wirelessnya itu, di SSID-nya itu dengan AP access point yang kedua ya, AP02. Kita silangkan, nanti akan terhubung secara otomatis. Begitu juga di wireless juga kita ganti dengan AP02. Kita tutup kembali ya. Dan semuanya sudah terhubung, maka kita akan menyambungkan antara servernya yang di sini dengan yang di router yang di sini. Ya, dengan server DHCP 2 kita akan menghubungkan ke routernya yang 0 dengan cara klik router. Kita sistemnya itu CLI aja.
klik yes, Y, baru kita enter. Kita Y-kan lagi. Enter hostname itu yaitu adalah R1. Nah, setelah kita masuk ke CLI nya, kita buat perintah yaitu adalah kita ND kan dulu. Sudah. Oh, aduh, banyak kali. Bisa jelek jadinya. Nah, setelah itu, setelah kita masuk ke CLI, kita buat perintah yaitu adalah configuration terminal. Kan salah aku selalu. Setelah kita menghubungkan semuanya, ya, kita masuk ke untuk menghubung. Setelah kita hubungkan IoT-nya semua, maka kita akan menghubungkan dari DHCP server yang kedua ya ke router 0. Nah, caranya kita klik router, ya, baru kita klik CLI. Setelah di CLI, kita masukkan enablekan dulu N. Setelah di enablekan, baru kita masukkan perintah baru yaitu namanya konfigurasi terminal atau disebut dengan conft. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter, baru kita masukkan IP yang terhubung tadi yang di sini. Kita masukkan perintah yang untuk selanjutnya untuk mengisikan IP, yaitu kita masukkan interface gigabyte 0/0. Kita enter. Nah, setelah masuk itu baru kita klik perintah lagi yaitu add 192. Kita masukkan IP yaitu adalah 192.168.81 dengan subnet matchnya yaitu 255.255.255.0. Baru kita enter. Oke, mungkin ini ya kesalahan kebalik rupanya. Ternyata kita memasukkan perintah IP address, kita masukkan perintahnya tadi, ternyata 192.168.81 dengan subnet matchnya yaitu 255.255.255. Baru kita enter. Nah, mungkin tadi ada kesalahan yaitu adalah address dengan IP-nya itu terbalik, makanya jadinya invalid input dictnya salah gitu. Jadi kita perintahkan lagi no shutdown, no sh. Nah, apa yang akan terjadi? Dan ternyata saling berhubungan, hijau jadinya. Nah, setelah itu gitu juga dengan di sebelah router 1, ya, kita masukkan IP-nya. Nah, setelah kita memasukkan IP-nya, terus kita no shutdown kan, maka hasilnya itu adalah hidup ya, hijau. Saling berhubungan antara DHCP-nya dengan routernya, server DHCP-nya dengan routernya. Nah, terus kita akan menghubungkan yang di rumah ini, yang DHCP satunya ke router 1 dengan cara yang sama. Ya, kita klik no. Setelah kita klik no, baru kita enablekan dulu. Setelah kita enablekan, baru namanya kita masukkan perintah yaitu adalah konfigurasi terminal. Oke, setelah kita masukkan konfigurasi terminal, baru kita masukkan interface gigabyte 0/0. Nah, setelah masukkan, baru kita masukkan perintah lagi yaitu adalah IP address
masukkan perintahnya, yaitu adalah yang default gateway yang di rumah tadi, yaitu dengan IP-nya 192.168.60.1 dengan subnet max-nya yaitu adalah 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita pilihnya masukkan perintah kembali, yaitu adalah no sudah. Dan hasilnya itu adalah dot, ya, terhubung antara router satunya dengan DHCP satunya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan antara router yang ini, router nolnya, dengan router 1, ya, dengan serial ini kan masih merah. Nah, bagaimana caranya? Masukkan, kita klik router 0, ya, ini kita exitkan kembali. Oke, dengan cara klik konfigurasi terminal, ya, kita ganti namanya dari router 0 menjadi dengan cara masukkan perintah hostname R2, kita enter. Nah, maka hasilnya tadi kan router. Nah, maka tergantilah namanya menjadikan router 2. Nah, setelah kita ganti, maka kita akan hubungkan dengan perintah selanjutnya, yaitu untuk menghubungkan dengan router sebelah. Maka kita akan masukkan perintah router OSPF1. Sudah. Setelah kita masukkan perintah, baru masukkan kita IP-nya itu dengan yang di atas, yaitu dengan masukkan network net 192.168.0.0, baru subnet max-nya yaitu adalah 0.0.255.255 dengan area 0. Oke. Nah, setelah kita masukkan itu, baru kita masukkan dengan sesuai yang di atasnya itu, kita masukkan IP-nya yaitu network 10.10.10.0 dengan subnet max-nya yaitu ada 0.0.0.255 dengan area 0. Kira-kira seperti itu. Ya, setelah itu baru kita end-kan. Oke. Setelah dimasukkan, dia masih tetap merah. Karena apa? Karena yang di sebelah sini belum terhubung dengan yang di sebelah kanannya untuk ke arah rumah. Nah, dengan caranya kita klik juga, ini masih terhubung, dengan masukkan exit dulu. Ya, kita exitkan dulu. Nah, setelah kita exit, nah di sini kita masukkan perintahnya dengan perintah seperti tadi. Untuk mengubah namanya dulu, yaitu hostname R1. Oke. Setelah ubah namanya, baru kita masukkan perintahnya. Perintah untuk menghubungkan antara router yang di sebelah tadi dengan cara router OSPF1. Nah, setelah itu baru kita menghubungkan ke sebelah juga dengan IP yang sama, tidak ada yang berbeda, dengan cara network yaitu 192.168.0.0 dengan subnet max-nya yaitu adalah 0.0.0.255.
salah, ternyata 255. Ternyata 255 dua kali, baru kita masukkan area 0. Baru kita enter. Nah, sini kita masukkan dengan hal yang sama, yaitu ini kita ganti menjadi 10. 168 kita ganti 10 juga, dan di sini tambahkan menjadi 10.0. Masukkan subnet max-nya. Ternyata di sini yang 255 cuma hanya satu. Baru kita oke kan. Dan setelah kita oke kan, baru kita exit. Oke, ataupun kita klik no sudah. Oh, ternyata salah. Nah, ternyata enggak hidup. Dan ternyata di sini tidak hidup juga karena IP untuk serialnya itu tidak dimasukkan. Nah, dengan cara ya di sini udah ada R1 config, kita masukkan aja configuration terminal. Nah, sini kita langsung exitkan semua. Nah, kita ulang lagi dari awal, yaitu adalah konfigurasi terminal. Nah, setelah kita masukkan konfigurasi terminal, setelah kita memasukkan perintah konfigurasi terminal, maka kita masukkan interface serial 0 per 0 per 0. Nah, kita masukkan IP address-nya, yaitu adalah 10.10.10.3 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.0. Sudah, setelah kita masukkan baru kita no sudah. Oke, mungkin masih belum terhubung, namanya juga memiliki kesalahan yang dimana yang di router 0 ini router 2 nya masih belum memiliki IP nya. Dengan cara kita masukkan perintah, yaitu adalah konfigurasi terminal. Setelah kita masuki perintah itu, baru kita masukkan ke perintah interface serial 0 per 0 per 0. Nah, setelah di situ baru kita memasukkan IP-nya dengan IP address 10.10.10.2 dengan subnet max-nya yaitu adalah 255.255.255.0. Ya, baru kita dengan ketik no sudah. Nah, hasilnya adalah router yang di sebelah router 2 tadi dengan router 1 akhirnya sudah terhubung. Nah, dengan sudah terhubung, maka kita bisa untuk menghubungkan IoT-nya tadi ini semua ke smartphone yang di gudang dengan cara. Nah, setelah kita hubungkan semua, sekarang kita akan menghubungkan dari IoT ini, alat perangkat elektronik ini, ke smartphone 1 dengan cara kita klik smartphone 1 ini. Nah, kita pilih desktop. Setelah pilih desktop, baru kita ke web browser untuk menyambungkan antara
server IoT-nya tadi ke smartphone-nya dengan masukkan IP server yang ada di IoT. Dengan masukkan perintah 192.168.60.4. Nah, ini adalah server IP servernya IoT. Nah, kita enter. Di sini kita untuk minta registrasi servernya dengan cara kita untuk sign up now, untuk membuat username dan passwordnya. Kita masukkan namanya, nama saya lah kita ya kan. Kita masukkan namanya Farhan dengan passwordnya juga dengan sama, yaitu baru kita klik. Oke, sudah terhubung ya. Begitu juga dengan yang di smartphone. Begitu juga dengan di smartphone yang di gudang ini. Contohnya kan sebagai gudang. Kita klik smartphone-nya, kita klik web browser-nya. Kita akan menghubungkan ke server IoT yang tadi, yang ada yang ini. Ya, dengan masukkan IP-nya 192.168.60.4, maka dia terhubung. Ya, ini yang smartphone yang di gudang akan sebagai controllernya, untuk sebagai pengaturnya. Kalau yang di smartphone yang di rumah itu ada yang untuk menghidupkan dan membuka dan mengunci dan menghidupkan juga, yaitu untuk lampu, jendela, dan juga untuk pintunya. Ya, kira-kira seperti itu. Kita membuat pendaftaran akun baru dengan username-nya itu adalah controller, atau kita pakai bahasa Inggris saja, controller. Ya, passwordnya juga dengan sama, yaitu controller. Oke, kita create. Oke, kita keluar. Setelah kita keluarkan, baru kita akan ke webcam-nya, baru kita pilih. Nah, setelah sudah dihubungkan ya server IoT ke HP-nya, nah kita tandai dulu. Yang untuk sebagai controller itu adalah di area gudang ini, tuh rumah yang paling kecil sebagai controller. Ya, sebagai controller itu sebagai keamanannya. Nah, di sini kita akan menghubungkan dari lampu dulu. Nah, lampu, kita klik lampunya. Terus, nah, di sini IoT servernya. Nah, kita akan menghubungkan ke yang di smartphone satu ini dengan cara ini ada IoT server. Ya, kita pilih yang nama remote server. Nah, server addressnya kita masukkan dengan server yang IP addressnya yang ada di IoT-nya, yaitu dengan masukkan IP-nya yaitu 192.168.60.4 dengan username-nya yaitu nama yaitu adalah Farhan dengan password yang sama yaitu adalah Farhan. Baru kita connect. Setelah connect, nanti dia akan muncul di smartphone 1, yaitu kita klik web browsernya, baru kita masukkan IP-nya, IP server IoT-nya yaitu 192.168.60.4. Kita masukkan yang tadi yang sudah kita daftar. Passwordnya itu adalah tetap sama. Oke, kita sign in. Nah, ini dia masuk. IoT-nya itu ada lampu. Nah, jadi dia bisa untuk mengatur hidup dan matinya lampu itu. Ya, kira-kira bisa ada perubahannya. Ini kita hidupkan
dan ini kita buat agak redup, setengah terang, yang ini kita matikan. Nah, kira-kira seperti itu untuk membuat smart home. Nah, kita hubungkan lagi ke Windows atau jendela. Dengan kita masukkan juga begitu juga, yaitu dari sini, dari settingannya, baru kita pilih yaitu adalah remote server. Kita masukkan IP address servernya, yaitu adalah 192.168.60 dengan username yang sama. Maaf, ada yang salah. Kita masukkan juga IP sama, password yang sama. Kita connecting dan hasilnya bisa. Nanti kita bisa ngecek di door ataupun di pintu. Kita bisa juga untuk menghubungkannya dengan cara yang sama, yaitu 192.168.60 dengan username yang sama, yaitu nama saya yaitu Farhan. Baru kita masukkan passwordnya juga yang sama. Kita connect. Nah, di sini kita tengok di smartphone ya, baru kita buka web browser. Kita cek apakah pintu dan jendela tadi terhubung ke server atau tidak. Kita masukkan ke IP-nya dulu, 168.60. Kita masuk. Dan ternyata terhubung. Ini adalah jendelanya, bisa kita buka dan tutup. Dan juga pintunya bisa kita kunci, kunci dan bisa kita buka. Ya, ini buka, ini terkunci. Oke. Dan untuk menghubungkan ke controllernya, untuk sebagai keamanannya kita buka ke smartphone controllernya atau ya controller dengan cara kita klik webcamnya atau CCTV-nya, kita ganti di IoT servernya itu adalah remote server, yaitu kita masukkan IP server IoT-nya yaitu 64. Baru username tadi yaitu adalah controller. Passwordnya juga sama, yaitu adalah controller. Kita connecting. Dan hasilnya dia terhubung ke controller. Nah, ke detektornya sekarang. Nah, ke detektor itu pun juga begitu, juga sama, yaitu dengan masukkan IP-nya. IP server IoT-nya. Nah, kita masukkan username-nya itu adalah controller. Nah, passwordnya juga sama, itu adalah controller. Nah, setelah sudah terhubungkan dari webcam dan detektornya ke controller, sekarang kita akan menghubungkan alarmnya ke smartphone di controller dengan cara yang sama, yaitu dengan masukkan remote server, yaitu masukkan server address IP-nya, IP IoT-nya, baru masukkan username yaitu adalah controller dengan juga passwordnya juga yang sama. Baru kita connect-kan. Setelah connect, baru kita akan hubungkan yang alarm yang kedua, yaitu juga yang sama. 60 dengan username-nya juga. Terconnect. Nah, semuanya sudah terhubung IoT-nya ke setiap smartphone-nya. Nah, bagaimana sih caranya agar untuk terdeteksi kalau misalnya ada yang lewat? Ya, begini kita buat, saya
uji dulu, klik ALT, baru kita kursornya, ya mungkin cuma detektornya yang aktif. Nah, bagaimana dengan untuk menyambungkan detektor ini ke CCTV dan juga ke terhadap alarmnya ini? Nah, caranya kita masuk ke smartphone yang controller, kita klik, kita pilih web browser. Dan setelah kita masuk ke web browser ya, kita masukkan IP server IoT yang tadi, yaitu 192.168.60. Ya. Setelah itu kita akan memasukkan, setelah itu baru kita akan memasukkan username yang tadi, yang itu yang dari controller ya, controller, dengan passwordnya juga yang sama, yaitu adalah controller. Suka hatimu mau pakai yang bagaimana username dan passwordnya, baru kita sign in. Nah, sini sudah terhubung, yaitu adalah ada detektor yang sudah kita hubungkan ke controller, yaitu adalah detektornya, ada alarmnya, ada CCTV ya, ini dia yang aktif, dan ada juga ini kita matikan, dan ada juga ada alarm yang satu lagi. Nah, di sini kita akan menghubungkan bagaimana caranya untuk mendeteksi. Di sini caranya untuk menghubungkan menghubungkan sesama 5 IoT ini dengan cara klik editor. Oh no, bukan. Nah, setelah semuanya sudah terhubung dan ini kita akan menggabungkan untuk mendeteksi seseorang apakah lewat atau tidak dari detektor, maka kita harus pilih kondisi. Nah, sini kita add. Nah, name-nya kita buat yaitu adalah keamanan. Nah, di sini itu adalah memiliki keterangan IoT-nya. Sini saya buat namanya itu bukan keamanan tapi detection. Nah, yang dimana yang terlibat itu adalah CCTV, keadaan hidup, distro ya, maka alarm juga, maka menyatakan hidup. Iya kah? Oh, oke. Nah, di sini kita pilih add untuk menggambarkan kondisinya, yaitu nama kondisinya itu misalnya detection ya, deteksi ya. Jika detektornya kita buat di sini ya, matchnya itu yaitu adalah detektornya on, if true. Jika detektor itu benar, maka aksi yang pertama CCTV-nya bakalan nyatakan iya ya. Terus kita tambahkan lagi alarmnya. Yang pertama juga dinyatakan benar. Yang ketiga begitu juga dengan alarm yang kedua, kita on kan dan menyatakan benar. Maka kita klik OK. Nah, di sini ada tertulis yang keterangannya itu adalah enable-nya yes, name itu adalah namanya itu adalah detection ya, detektor
Ya, ini apakah seseorang itu bakalan lewat atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka kita buat lagi perintah baru atau kita namakan kondisi yang baru, yaitu adalah jika tidak deteksi. Ya, jika tidak deteksi, maka diktatornya itu menyatakan salah. Begitu juga dengan CCTV-nya, kita on kan, kita false kan, actionnya lagi kita tambah, alarmnya. Ini begitu juga dengan yang selanjutnya. Maka kita okekan. Nah, setelah dari sini, maka kita bisa untuk menguji cobanya dengan cara kita klik ALT, baru kita arahkan kursornya. Nah, ternyata dia hidup. Ya, beginilah caranya untuk mendeteksi seseorang itu apakah akan lewat dari rumah kamu atau tidak. Mungkin kira-kira sampai di sini. Ya, mungkin ada kesalahan perkataan yang saya lakukan di sini maupun perbuatan saya. Jikalau ada memang ganjal dalam uji coba ini, mohon maaf atas segala besar-besar saya. Mungkin ini aja, dan jangan lupa di subscribe SI Unpri kita. Ya, sekian dan terima kasih.